mempresentasikan materi penelitian sejarah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almira Senduro dari absen 3. Saya Dilahani dari absen 1. Saya Sabrina Isaura dari absen 28. Ya, mengakhiri absen 26. Penelitian sejarah menurut Louis Burchell. Yang pertama, mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan. Yang kedua, membuang informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan. Yang ketiga, mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya. Yang keempat, merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, merupakan seperangkat pengetahuan yang sistematis. Yang kedua, memiliki metode yang efektif. Yang ketiga, memiliki objek. Yang keempat, memiliki susunan kebenaran umum. Yang terakhir adalah metode dalam penyusunan penelitian sejarah. Metode diartikan sebagai langkah-langkah yang ditempuh untuk menjelaskan objek tersebut. Tahapan penelitian sejarah disebut dengan metode sejarah yang bertujuan supaya lebih spesifik, dan sarana topik penelitian sejarah juga melalui pertimbangan kedekatan emosional, kemampuan akademis, dan tujuan praktis. Tujuan praktis pun dilatar belakangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan. Langkah pertama, memilih dan menetapkan topik. Sumber sejarah. Sumber sejarah primer. Sumber sejarah ini berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan secara langsung atau mendengar sebuah peristiwa. Kelebihan sumber primer: A. Bersifat asli karena berasal dari pelaku dan saksi sejarah di zaman dahulu. Kekurangan sumber primer: A. Ketersediaan sumber relatif terbatas. B. Akses sumber sulit. C. Ingatan pelaku dan saksi sejarah mulai pudar. D. Sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah tertulis, lisan atau audiovisual yang tidak sezaman dengan suatu peristiwa sejarah. Kelebihan sumber sekunder: relatif mudah didapatkan. Kekurangan sumber sekunder: perlu seleksi ketat apabila dijadikan bukti atau sumber utama dalam penelitian sejarah. Dia akan menjelaskan metode dalam melakukan penelitian sejarah. Pertama, harus suatu ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan sebuah penemuan baru atau sebuah solusi dapat memecahkan suatu masalah. Berdasarkan cara pembahasannya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu prasasti, arsip, naskah kuno, sarkabel. Ya. Sumber sejarah berdasarkan sumber lisan. Yang pertama ada keterangan dari pelaku atau saksi sejarah. Yang kedua ada toponimi yang tidak ada tadi di lisan. Sumber benda dibagi tiga: artefak, fosil, dan bangunan. Sedangkan nama saya Dilahani dari absen 2. D. Verifikasi atau kritik sumber. Pertama, kritik eksternal, mencari keaslian informasi atau dokumen seperti bahannya, dokumen dengan tulisannya dan orangnya, pelaku, dan saksi. Yang kedua adalah kritik internal, verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Kenapa nama saya Almira dulu dari absen 3. Saya akan menjelaskan data sejarah dan interpretasi. Data sejarah menurut sifatnya fakta keras atau hard fact sudah pasti. Yang kedua, fakta lunak atau soft fact memerlukan bukti. Menurut wujudnya, fakta mental abstrak, contohnya perasaan, pandangan, keyakinan, kepercayaan. Fakta sosial, hubungan antar manusia dan situasi peristiwa. Interpretasi, penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. Interpretasi dalam sejarah ada dua macam:
sumber-sumber sejarah untuk memperoleh fakta sejarah. Yang kedua, sintesis, yaitu menyatukan analisis dari sumber sejarah. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Nafisa. Perkenalkan, nama saya Nafisa Binur Hadi, absen 24, izin bertanya. Ketika kalian melakukan sebuah penelitian di sebuah sejarah, apa tantangan yang akan kalian hadapi? Terima kasih. Baik, terima kasih Nafisa pertanyaannya. Sekarang ada lagi yang mau tanyakan? Silakan Kak. Saya ingin bertanya, apa sih contoh batu prasasti yang pernah ditemukan? Terima kasih. Terima kasih Ahmad pertanyaannya. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.